Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang fikir dan zikir. Kali ini saya akan melanjutkan tentang epistemologi yang ada dalam khazanah keilmuan atau peradaban Islam. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang epistemologi bayani yang kebenarannya itu bertumpu atau berpijak pada tekstualis, sedangkan irfani itu berpijak pada sumber kebenaran yang diperoleh melalui ilmu huduri atau ilmu yang dihadirkan oleh Tuhan langsung melalui wahyu, kasyaf, intuisi. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang epistemologi burhani dalam Islam. Burhani itu secara bahasa artinya pengetahuan yang diperoleh atau berdasar pada akal logik, rasionalitas. Kalau di barat, René Descartes melahirkan pemikiran rasionalisme. Artinya kebenaran yang logik, rasional. Jauh sebelum era René Descartes, pada abad 15, abad 16, era Renaissance, masa kejayaan barat, di Islam itu kan sebenarnya sudah ada epistemologi burhani ini, terutama di masa hidupnya para filosof muslim, para pemikir-pemikir Islam di era kejayaannya. Di era abad ke-6, ke-8, sampai ke-9 itu era kejayaan Islam. Kalau sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa sebelum masuknya filsafat ke dunia Islam, Islam itu sudah memiliki cara berpikir rasionalitasnya sendiri yang dipengaruhi oleh wahyu dari bahasa Arab, keilmuan nahwu itu, dari tata bahasanya, kemudian dipengaruhi dari implementasi atau cara menafsirkan, cara memahami Al-Quran yang jelas diprakarsai oleh Wasil bin Atha, Firqah Mu'tazilah misalnya, seperti itu. Itu di era mereka itu jauh sebelum masuknya filsafat Islam. Nah, jauh lagi sebelum era rasionalisme digaungkan itu di barat, Islam itu sudah punya sebenarnya. Cuman kita saat ini, kondisi kita itu tidak banyak mengambil atau mengamalkan bahkan cara-cara berpikir epistemologi burhani, rasionalitas ini. Mengapa? Ya karena kalau kita tilik dari sejarah, memang ada pengaruhnya dari gejolak perbedaan antara pemikir yang pro dengan filsafat dan pemikir atau ulama yang kontra dengan filsafat, seperti itu. Misalnya seperti yang terkenal seperti Ghazali dan Ibn Rushd dan para pemikir tasawuf falsafi misalnya, ya. Di situ ada pengaruhnya juga. Sampai saat ini golongan Sunni misalnya sedikit anti, bisa dikatakan sedikit anti terhadap corak pemikiran filosofis. Akhirnya apa? Warisan keislaman itu hanya diwarisi dengan warisan-warisan amalia, ubudiyah, dan ritual. Thariqah dalam tasawuf pun pendekatan irfani, tasawuf yang dulunya lebih kepada berpikir juga karena dipengaruhi filsafat pada era itu, yang banyak diwarisi oleh golongan Syi'i kalau sekarang. Kemudian yang diwarisi oleh golongan Sunni itu hanya pada ritual-ritual, amal-amal seperti itu, amal-amal ritual seperti banyak zikir dan semacamnya. Nah, kondisi kita saat ini itu sangat jarang. Ya bukan berarti jarang, itu bukan berarti tidak ada. Cuman mayoritas seperti itu. Mayoritas anti terhadap cara berpikir yang rasional. Mayoritas anti terhadap filsafat. Mau tidak mau,
kita harus menerima itu. Kenapa? Ini kan pertanyaan yang penting. Pertama, karena salah satu faktor pengaruh dari perbedaan pendapat ulama. Seperti itu misalnya ya. Lalu faktor yang lain juga yang mempengaruhi golongan ulama atau pemikir atau kaum agamawan yang menduduki kedudukan tertinggi atau mufti atau ulama atau siapapun ya. Tapi kalau mufti di Mesir itu beliau itu tidak anti dengan terhadap keilmuan filsafat. Bahkan kalau di Mesir itu dipelajari sebenarnya ya. Nah, kaum agamawan ini sedikit anti karena menganggap orang-orang yang belajar filsafat itu merongrong status quo atau mengancam sebuah kebenaran yang selama ini sudah berjalan normal di masyarakat muslim. Contohnya ketika lahirlah dalil-dalil atau argumentasi pemikiran, manusia itu tidak boleh memikirkan tentang Tuhan, larangan-larangan seperti itu. Boleh berpikir tapi jangan berpikir tentang Tuhan. Meskipun itu sebenarnya bukan larangan ya. Itu hanya himbauan kepada kita. Tetapi orang-orang kita mensalahartikan itu sebagai sebuah larangan dalam berpikir kritis. Sehingga berdampak atau berimbas pada penggunaan akal yang berlebihan dalam sosial masyarakat umat Islam. Kalaupun dia menggunakan akalnya, pasti tidak bisa keluar dari len garis pemikiran ulama salaf artinya. Karena menganggap mereka lebih alim. Saya berkata seperti ini bukan berarti anti terhadap ulama-ulama pendahulu kita. Akan tetapi kita sebagai generasi pelanjutnya memiliki tugas tanggung jawab mewarisi warisan ilmu, warisan Islam, nilai-nilai Islam seperti itu. Bukan saya di sini bukan bermaksud anti atau ingin merongrong hazanah pemikiran mereka yang ada di zamannya. Cuman kita sebagai generasi punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan. Orang yang pro atau kontra, orang yang kontra terhadap pemikiran gurunya, itu bukan berarti mereka itu tidak takdim, tidak berbakti kepada gurunya. Nah, mungkin dia juga ingin berbakti kepada gurunya, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, belajar seperti itu, kan saya sudah pernah mengatakan bahwasanya seorang guru dan murid itu tidak mesti melahirkan pemikiran yang sama. Nah, justru kadang malah berbeda. Aristoteles dengan Plato misalnya. Ghazali dengan Ibnu Rushd. Banyak guru yang muridnya itu berbeda pemikirannya. Dan apakah kita mengatakan mereka itu kafir kepada gurunya? Tentu saja tidak. Mungkin justru itu keberhasilan seorang guru mencetak murid-murid yang kritis dan berpikir tajam seperti itu ya. Lalu balik lagi kepada cara penggunaan akal. Kita di sini sangat dibatasi dalam berpikir. Nah, contohnya begini ya. Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, sebenarnya Al-Quran itu sangat menganjurkan umatnya untuk berpikir. Kalimat afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, itu kalau kalian dilihat di kamus-kamus Quran, di Mu'jam atau di internet yang biasa, ada berapa jumlah itu? Ratusan tentu, artinya sangat banyak. Yang itu tertulis ada di dalam kitab suci umat Islam yang menyuruh kita untuk berpikir, sedangkan kita tidak menggunakan itu, bahkan anti. Kalaupun menggunakan, lagi-lagi saya katakan dengan cara yang terbatas. Karena apabila ada pemikiran yang sedikit out of the box, dikatakan itu kafir dan semacamnya. Islam itu sangat menganjurkan umatnya berilmu, pintar, cerdas, dan berpikir menggunakan akal.
Afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal logikamu yang bisa menimbang, menganalisis benar dan salah itu? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir menggunakan akalmu sehingga kamu berpikir sampai kamu bisa merenung? Afala tatadabbarun, apakah kamu tidak berpikir sehingga kamu berpikir bahkan kamu mampu melihat sesuatu di balik tulisan, sesuatu di balik kejadian sampai kamu bisa mampu bertadabbur di balik itu, bisa mengambil pelajaran di balik sebuah peristiwa, di balik sebuah kejadian, atau di balik sebuah tulisan, di balik sebuah kisah yang ada dalam sejarah. Al-Quran itu sangat menganjurkan, afala tatadabbarun. Tetapi, lagi-lagi saya katakan, yang membatasi justru umat Islam, paradoksnya seperti itu. Apa dalil yang digunakan? Dalil yang digunakan adalah misalnya qaulnya ulama, ya, meskipun ada hadis juga yang mengatakan seperti itu. Tafakkaru anil khaliq wala tatafakkaru anil khalqi. Tafakkaru anil khalqi wala tatafakkaru anil khaliq, misalnya seperti itu. Itu perkataan ulama. Ada juga dalam hadis seperti itu mengatakan, berpikirlah tentang sebuah ciptaan makhluk, tapi jangan berpikir tentang khalik, tentang sesuatu yang menciptakan. Nah, kalau kita komparasi, perbandingkan ya, tidak ada Al-Quran yang spesifik melawan anjuran untuk kamu berpikir atau melarang. Cuman ada himbauan. Nanti di surah yang lain Al-Quran mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tapi kalau itu satu ayat tidak dipotong, kalimat sebelumnya sebenarnya membicarakan tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Ruh itu apa? Ruh itu adalah sesuatu yang tidak materi atau sesuatu yang ya tidak materi. Artinya ruh itu ya, jiwa, ruh. Dan ulama sepakat. Ini dikatakan oleh Ghazali dalam Kimia Us-Sa'adah, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mengatakan misalnya Ghazali, semua ulama itu sepakat. Tidak ada yang tahu hakikat atau pengertian, penjelasan tentang ruh. Ruh itu min amri Rabbi, kata-kata Tuhan seperti itu dalam Quran surah. Nah, ayat yang mewanti-wanti untuk tidak berpikir jauh itu setelah kalimat itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya apa? Kita diperbolehkan untuk berpikir tentang ruh atau tentang Tuhan. Kalau Tuhan itu ghaib atau tidak materi, sama seperti ruh, ya. Artinya ghaib lah. Tetapi dihimbau, awas hati-hati, kamu tidak diberikan, seakan-akan Tuhan itu menghimbau kepada kita. Awas hati-hati, kamu tidak diberikan pengetahuan kecuali sedikit tentang yang tidak materi itu. Tentang ruh, tentang Tuhan, atau tentang apapun yang tidak materi. Tentang ruh, kalimatnya tentang ruh seperti itu ya. Tapi ruh bisa kita maknai sebagai jiwa, sebagai nafas, sebagai apa? Intinya dari semua itu artinya tidak materi. Seperti itu ya. Semoga kalian paham. Apakah tidak bisa itu dijangkau? Bisa dijangkau. Tapi sedikit, kata Al-Quran. Utitum minal ilmi. Itu pun bahasanya utitum. Diberikan oleh Tuhan. Artinya kalau pakai epistemologi yang sebelumnya itu epistemologi irfani. Yang khuduri, dihadirkan oleh Tuhan kepada orang yang Allah ridhoi, yang Allah kehendaki, seperti itu. Sedikit diberikan, sedikit. Artinya tidak mampu mengetahui secara kulliyah, secara keseluruhan, seperti itu ya. Tapi ayat itu bukan untuk melarang, cuma menghimbau. Hati-hati kalau kamu berpikir tentang ruh, kamu mampu, tapi hanya sedikit. Itu pun kalau Allah memberikan, utitum, gitu kan, seperti itu ya. Balik lagi kepada epistemologi
burhan, rasionalitas. Burhan itu cara memperoleh kebenaran dengan akal, menimbangnya, menghakiminya dengan akal. Kalau kalian ingin tahu penjelasan yang lebih spesifik apa itu burhan, rasionalitas, dia pengetahuan yang sumbernya mengambil kebenaran dari akal dan metodenya menggunakan akal juga, tentu metode keraguan. Saran saya kalau ingin lebih spesifik belajar teorinya René Descartes tentang burhan ini. Meskipun René Descartes mengajari tentang rasionalisme, tapi burhani itu adalah rasionalisme, hanya perbedaan istilah saja. Atau belajar tentang teorinya Aristoteles, tentang silogisme, logika, dan seperti itu. Burhani itu bagi saya yang sedikit lemah di khazanah peradaban kita, umat Islam itu. Kalau kita bisa melihat sejarah, sebuah peradaban di Yunani, di Eropa sekarang, atau di Islam dulu, itu maju ketika filsafat, rasionalitas, keilmuan-keilmuan logis itu mengakar hidup di sana, di peradaban tersebut. Orang-orangnya menghargai ilmu, bahkan menimbangnya dengan emas. Sebuah tulisan itu, sebuah keilmuan itu ditimbang dengan emas pada masanya kejayaan Islam itu. Begitu pula di masa peradaban kejayaan Yunani, hidupnya para filosof. Tapi sebaliknya, kemunduran mereka ketika anti terhadap keilmuan, terhadap rasionalitas, terhadap filosofi, terhadap filsafat. Yunani itu mundur ketika mereka, para rajanya itu mengusir para filosofnya, para pemikirnya. Akhirnya para filosof itu diusir, sebagian ada yang lari ke Irak itu kan. Di Muslim pun juga demikian. Ketika peristiwa di mana? Baitul Hikmah di Baghdad itu dibakar, dikalah, dan sampai sekarang umat Islam itu dari segi keilmuan, filsafatnya, rasionalitasnya sedikit anti. Jadi kalau menurut saya pribadi sedikit anti. Begitu pula di Barat. Di Barat itu sebelum lahirnya era Renaissance yang kata mereka itu pencerahan. Mereka itu era kegelapan. Era di mana Kristen Ortodoks atau pemahaman ortodoksi terhadap agama mereka itu sangat mengakar dan masif. Sampai pada akhirnya di abad pencerahan itu, Renaissance, Aufklärung, orang-orang di sana itu menimbang dalil-dalil kebenaran agama yang dipahami secara dogmatis itu dengan rasionalitas, dipadukan dengan rasionalitas. Kenapa? Karena agama itu tafsirnya bisa ditunggangi oleh kekuasaan. Nah, maka mereka di Barat itu ketika masa Eropa modern coba menimbang lagi penafsiran ulamanya itu terhadap agama-agama yang dogmatik. Artinya hanya memberikan keuntungan dari status quo itu kepada orang-orang petinggi-petinggi agamanya atau para penguasa dan semacamnya. Gitu pula ya juga yang terjadi di Islam. Saya tidak mengatakan bahwasanya pemuka agama itu sebagai penjaga status quo ya di Islam. Tapi kalau kita mengacu pada sejarah, secara historis, belajar seperti itu. Peradaban Yunani, peradaban Barat, Eropa. Kenyataannya seperti itu. Mereka maju ketika membumikan keilmuan. Mereka maju ketika membumikan rasionalisme. Mereka maju ketika membumikan filsafat di lingkungan mereka. Justru sebaliknya, kemunduran mereka ketika anti terhadap tiga itu, rasionalitas, filsafat, ilmu, mereka anti. Oh ya, yang perlu saya katakan lagi bahwasanya di Islam itu selain menganjurkan untuk berpikir, dan sangat banyak sekali ayatnya, Islam itu juga mewajibkan untuk mencari ilmu. Dan kewajiban dalam mencari ilmu ini tidak
sebagian ya, mungkin sebagian orang di kita di Islam itu tidak memaknai wajibnya nyari ilmu itu seperti wajibnya ketika kalian itu beribadah misalnya. Ketika kalian sholat, menganggap ada levelnya. Oh, wajib ini levelnya level 1, wajib ini levelnya level 2, seperti itu. Akhirnya apa? Banyak orang-orang Islam yang anti kepada ilmu, ya hidupnya nggak maju, seperti itu. Kalau saya sangat percaya terhadap hadis yang mengatakan, mahfudat apa hadis ya, jika kamu menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Jika kamu menginginkan akhirat dan dunia, itu juga dengan ilmu. Saya lupa itu nasnya seperti apa. وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ, keduanya, bumi dan akhirat, maka juga dengan ilmu, katanya. Seperti itu. Nah, wajibnya nyari ilmu itu faridah dalam Islam. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tapi kenapa tidak diresapi seperti wajibnya kalian itu zikiran, sholat, dan semacamnya. Saya tidak mengatakan sholat dan zikiran itu jelek. Tapi mencari ilmu, kalian membaca, menganalisa, berpikir, itu juga wajib. Itu saja dari saya. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Saya Syekhul Rizal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.